Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Uji Aliran Lateral dalam berbasis DNA aptamer dalam mendeteksi virus penyebab demam berdarah. Dengan anggota kelompok Rian Arta Ardinata, Teten Febriawan, dan kuliah ini diampu oleh Ibu Azania Febriani, PhD. Next slide. Baiklah, ini adalah subpoin yang akan kami sampaikan. Saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan, sedangkan teman saya akan menyampaikan mengenai metode yang akan kita lakukan. Selanjutnya, ini adalah pengantar dari uji kami, yakni melihat kasus demam berdarah yang sudah tersebar ke berbagai benua, baik Afrika, Amerika, Asia, dan juga di Kepulauan Karibia dan Pasifik. Nah, demam berdarah juga sudah dilaporkan terjadi di Prancis dan juga di Italia. Nah, untuk data terbaru tahun 2021 bulan Januari, itu dilaporkan untuk kasus tertinggi itu terjadi di negara Brazil, Paraguay, Meksiko, Vietnam, dan Malaysia. Meskipun Indonesia tidak terdapat di dalam daftar, namun Indonesia berada dekat dengan Vietnam dan Malaysia dan akan merasakan impact dari tingginya penyebaran virus penyebab demam berdarah. Kita lihat dari 5 negara tersebut, lebih dari 1 juta kasus terjadi di negara tersebut. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk kasus data demam berdarah terjadi di Indonesia. Ini berbasis dari incident rate. Untuk Indonesia sendiri masih tinggi sekitar 40. Sedangkan untuk provinsi tertinggi itu ada di Provinsi Bali dan terendah itu ada di Provinsi Aceh. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah struktur dari si virus Dengue ini. Kita lihat bentuknya hampir seperti menyerupai bola takraw. Yang struktur terluarnya itu kita sebut dengan protein E dimer. Kemudian setelah protein E dimer itu di dalamnya ditopang oleh M protein, dan di dalam M protein itu terdapat yang namanya kapsid, dan di dalam kapsid itu terdapat genomik RNA. Sedangkan untuk struktur proteinnya tersendiri terbagi atas protein struktural dan protein non struktural. Nah, protein non struktural itu terdiri dari protein C, protein PRM, kemudian protein E. Nah, untuk protein non struktural itu terdiri dari protein NS1 sampai dengan protein NS5. Nah, untuk stereotip dari virus demam berdarah sendiri itu ada virus stereotip 1, 2, 3, 4, dan 5. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tes diagnostik yang digunakan dalam mendeteksi demam berdarah atau virus Dengue. Ini berdasarkan data dari WHO 2009. Yang pertama itu adalah isolasi DNA virus. RNA virus. Jadi RNA virusnya kita isolasi dan juga dapat kita deteksi juga asam nuklearnya. Untuk tes ini memiliki biaya yang cukup mahal dan jangka waktu pengerjaan yang lama 1-2 minggu. Kemudian untuk kelebihannya kita ketahui bahwasanya sensitivitas dan spesifiknya cukup tinggi. Kemudian di sini kita lihat untuk biayanya cukup mahal dan tidak dapat membedakan antara infeksi primer dan sekunder. Nah, untuk tes serologi untuk biaya yang digunakan cukup murah, namun sampel baru dapat diambil setelah 5 hari semenjak terjadinya gejala. Kemudian di sini juga kelemahannya adalah IgM, apabila IgM rendah pada infeksi sekunder maka hasilnya akan menjadi negatif. Nah, untuk tes yang lain itu dapat kita gunakan yaitu antigen. Namun untuk antigen itu biayanya cukup sedang, kemudian kekurangannya adalah membutuhkan hewan uji untuk melakukan produksinya. Sedangkan yang akan kita kembangkan ini adalah deteksi menggunakan DNA aptamer yang dimana sangat mudah kita terapkan, memiliki peluang untuk diagnosis awal dan dapat dikembangkan lebih cepat. Dan walaupun tidak memiliki sensitivitas yang seperti isolasi virus, namun deteksi dengan menggunakan DNA aptamer ini tidak memerlukan hewan uji dalam proses perbanyakannya. Selanjutnya. Nah, ini ada bentuk dari 3 dimensi dari DNA aptamer. Dia sangat mudah mengenali target molekulnya dengan afinitas dan juga spesifitas yang sangat menyerupai dengan antibodi, dan juga dia dapat berikatan dengan target baik itu molekul yang single kompleks dari berbagai organisme. Selanjutnya. Ini adalah berbagai variasi penerapan dari DNA aptamer itu dapat digunakan dalam penemuan obat baru, terapi, analytical reagen, kemudian deteksi hazard, inspeksi makanan, dan yang akan kita kembangkan itu dalam mendiagnosis penyakit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian. Silakan, Mas. Terima kasih kepada Mas Tenten atas kesempatannya.
Jadi untuk pengembangan lateral flow assay berbasis DNA aptamer ini, kami bagi menjadi 2 tahapan besar, yaitu pertama tahap screening untuk mendapatkan kandidat DNA aptamernya, dan yang kedua adalah tahap dalam pengembangan lateral flow assay. Baik, untuk yang pertama, dalam melakukan screening DNA aptamer, beberapa peneliti telah banyak mengembangkan sebuah metode di mana metode tersebut digunakan untuk mendapatkan kandidat DNA aptamer yang dapat mengenali target tertentu. Metode itu dinamakan sebagai Systemic Evaluation of Ligand by Exponential Arrangement atau sering disebut sebagai SELEX method. Secara garis besar, SELEX method dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah binding process, DNA extraction, PCR amplification, dan evaluation. Untuk yang pertama, pada tahap binding process, merupakan suatu proses di mana kita memberikan kesempatan kepada kandidat DNA aptamer untuk berinteraksi dengan protein target tersebut. Di mana dalam hal ini, DNA target, protein target kita imobilisasi pada sebuah membran nitroselulose, di mana membran nitroselulose tersebut kita masukkan dalam sebuah kotak plastik box yang telah diisi oleh buffet serum albumin in PBST dalam kondisi stacking dan suhu ruang. Setelah itu kita masukkan ssDNA library. Jadi untuk metode SELEX ini itu merupakan metode yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, untuk tahap pertama atau ronde pertama, kita menggunakan ssDNA library ini, yang nantinya ssDNA library ini yang akan menjadi cikal bakal kandidat DNA aptamer. Nah, sehingga untuk ronde pertama, ssDNA library ini kita masukkan ke dalam plastik box yang di dalamnya sudah ada membran nitroselulose yang telah diimobilisasi dengan protein target, dan kemudian dilakukan inkubasi, dan selanjutnya dilakukan washing. Setelah melakukan washing, kemudian kita lanjutkan pada tahap DNA extraction. Jadi nitroselulose membrane yang di bagian yang kita duga telah kita imobilisasi protein targetnya kita potong, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah tabung diisi dengan aqueous dan phenylchloroform, kemudian diportex dan centrifuge. Tujuan dari pemakaian phenylchloroform ini yaitu untuk membantu memisahkan antara kandidat DNA aptamer dengan protein target, yang dimana nanti kandidat DNA aptamer yang akan kita pertahankan untuk kita treatment ke tahap selanjutnya, yaitu diambil supernatannya, kemudian dilakukan ethanol precipitation untuk nantinya mendapatkan purified DNA atau sering dinamakan sebagai extracted DNA. Extracted DNA tersebut yang telah kita dapatkan biasanya dalam jumlah yang sedikit, sehingga bisa kita gunakan pada tahap selanjutnya adalah PCR amplification. Pada tahap PCR amplification ini merupakan tahap amplifikasi atau perbanyakan terhadap kandidat DNA aptamer tersebut. Kemudian setelah menjadi PCR produk, dapat kita konfirmasi menggunakan elektroforesis. Di situ kita bisa lihat ukuran pita DNA-nya apakah sudah sesuai dengan ukuran ssDNA library yang telah kita pakai di awal. Setelah memang sudah sesuai ukuran pitanya, kita masuk ke tahap single strand precipitation untuk mendapatkan ssDNA. ssDNA inilah yang nanti akan kita pakai untuk ronde selanjutnya. Setelah beberapa ronde, kita pun dapat melakukan evaluasi, yaitu seperti banding assay atau sequencing untuk melihat apakah interaksi antara kandidat DNA aptamer kita dengan protein target sudah kuat. Nah, setelah mendapatkan DNA aptamer yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan protein target, kemudian kita berlanjut kepada pengembangan lateral flow assay. Seperti kita lihat pada gambar, berikut merupakan secara general komponen dari lateral flow assay, yang dimana terdiri dari sample pad, backing pad, conjugate pad, test line, control line, membran, dan absorbent pad. Dalam pengembangan lateral flow assay berbasis DNA aptamer yang kami gunakan, jadi pertama, aptamer bioconjugate kita posisikan pada conjugate pad. Sedangkan primary aptamer yang akan mengenali target kita imobilisasi pada test line. Dan probe sekunder terhadap bioconjugate berlabel diimobilisasi pada control line. Sehingga
Ketika analet diteteskan pada sampel paired dan bermigrasi menuju conjugate paired, di mana analit target akan berikatan dengan biokonjugat berlabel. Nah, setelah terbentuk kompleks, kompleks tersebut akan berlanjut melakukan migrasi, kemudian hingga ke bagian test land, di mana jika analet yang berikatan dengan biokonjugat berlabel tersebut mengandung protein target, maka akan terjadi capture pada test line. Kemudian selanjutnya kelebihan biokonjugat berlabel akan berlanjut migrasi hingga ditangkap di garis kontrol. Munculnya dua garis atau dua pita pada lateral flow assay ini, baik di test line maupun di kontrol test, menunjukkan atau kita tafsirkan sebagai hasil positif. Sedangkan pita yang terbentuk satu atau pada kontrol test saja, kita asumsikan atau kita tafsirkan sebagai hasil yang negatif. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan pada pengembangan kit ini.